Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat semua? Semoga selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini gua dapat cerita seperti kemarin dari akun X bernama Simpleman, tapi dengan cerita yang berbeda. Di kali ini kisahnya berjudul Omah Jejer Telu. Kalian penasaran kan? Langsung aja, nggak usah lama-lama, kita ke teror. Kejadian ini terjadi saat saya masih menginjak sekolah dasar. Saya lupa tahun pastinya. Yang jelas saya dan keluarga baru saja pindah rumah dari yang sebelumnya tinggal di samping rumah Rombe ke tempat baru. Masih di desa yang sama, yaitu Omah Jejer Telu, dengan arti rumah berjejer 3. Omah Jejer Telu, mungkin tidak banyak orang Jawa sekarang yang tahu maksud dari istilah ini karena fenomena seperti ini sudah langka terjadi. Bahkan mungkin sudah tidak. Karena Omah Jejer Telu rupanya memiliki arti kelam yang dulu sangat dipercaya terutama bagi orang-orang tua. Omah Jejer Telu adalah 2 rumah menghadap satu rumah tunggal dan bila dilihat dari sudut atas membentuk pola segitiga. Hal inilah yang membuat orang-orang tua di tempat saya sangat menentang pembangunan rumah baru ini karena dikhawatirkan membentuk pola segitiga yang dapat mendatangkan musibah bagi 2 rumah lain. Kalau kata kakek saya, ngundang braung. Braung sendiri itu penggambaran dari makhluk hitam menyerupai genderuwo tapi bola matanya saja sebesar tempe. Jadi makhluk ini lebih besar lagi dan biasanya dia memilih satu rumah untuk ditempati. Balik ke rumah baru, 2 penghuni yang sebelumnya sebenarnya sudah menentang pembangunan ini tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena bagaimanapun pembangunan ini dinyatakan sah. Selidik demi selidik pembangunan rumah baru ini rupanya untuk rumah kos. Rumah kos dari pabrik gula. Terlibatnya pihak pabrik membangun rumah ini membuat banyak warga curiga bila pembangunan ini disengaja untuk membuat istilah Omah Jejer Telu ini terwujud. Tapi sayangnya tidak ada orang yang memiliki bukti hal ini. Lagi pula ini hanya istilah goib yang tidak dapat dibuktikan. Hal yang membuat warga semakin curiga sebenarnya adalah lokasi. Lokasi yang dipilih pihak pabrik adalah 2 rumah paling tua di desa saya. Aneh kan? Tapi sekali lagi tidak ada yang bisa membuktikan maksud dibangunnya rumah ini karena nyatanya pembangunan tetap berlanjut. Bisa dibilang terbentuklah istilah ini dari 2 rumah tua dengan 1 rumah baru yang membentuk pola segitiga. Hal ini diperparah dengan salah satu rumah tua tepat di halaman rumahnya terdapat kuburan keluarga. Konon setiap malam Jumat, 1 dari 2 nisan ini bisa terbang. Tapi hal ini tidak terlalu menakutkan bila dibandingkan dengan cerita-cerita selanjutnya. Cerita nisan terbang sendiri sudah banyak disaksikan oleh warga yang berjaga. Jadi bukan hal baru, tapi yang paling menakutkan justru terjadi di rumah baru ini, rumah kos ini. Saya ingat cerita ini ramai dibicarakan 1 minggu setelah batu pertama diletakkan. Malam hari terdengar dari jendela rumah Ibu Rismoyo suara wanita menangis. Ibu Rismoyo ini usianya 60-an. Beliau tinggal bertiga dengan anak dan cucunya. Di bawah atap di dalam kamar beliau yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pembangunan rumah baru, Ibu Rismoyo yakinnya mendengar suara wanita menangis. Takut dengan suara itu, Ibu Rismoyo pergi ke kamar anaknya.
Saat menuju ke kamar anaknya, Ibu Rismoyo terkejut dengan suara telepon yang berdering. Waktu itu yang punya telepon bisa dibilang orang kaya, bahkan orang-orang yang sangat kaya. TV saja tidak banyak yang punya. Bisa dibilang Ibu Rismoyo ini orang berada. Ibu Rismoyo berhenti memandang ke atas meja tempat telepon berdering. Antara bingung dan takut, Ibu Rismoyo ragu untuk mengangkatnya. Namun ia ingat bahwa suami dari anaknya mungkin yang sedang menelpon membuat wanita tua ini akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya. "Halo?" Suaranya gemetar saat menjawab telepon. Lama menunggu, Ibu Rismoyo tak juga mendengar jawaban. Beliau mengulangi pertanyaan yang sama. "Halo?" Tetap saja siapapun yang ada di balik telepon itu pasti sedang mengerjai dirinya. Tapi saat Ibu Rismoyo mau menutup, suara tangisan dari wanita itu terdengar lirih. Lirih sekali sampai membuat wanita tua ini penasaran. "Halo Mbak?" Begitulah Ibu Rismoyo bertanya. Saat itu barulah suara di ujung lain itu menjawab. "Ngapunten, kula nyuwun tolong." Kaget, Ibu Rismoyo mencoba mendunggu. "Anak saya baru saja meninggal, Bu. Saya minta tolong Anda siram kuburannya dengan air bunga biar dia bisa tenang dan tidak mengganggu." "Jenengan sinten?" tanya Ibu Rismoyo. Tapi suara di ujung telepon tak menjawab. Hanya suara nafasnya yang terdengar jelas seperti sesenggukan saat seseorang sedang menangis. Malam itu bulu kuduk Ibu Rismoyo sebenarnya sudah berdiri, namun beliau masih mencoba untuk kuat menunggu. Saat itulah suara menangis yang sebelumnya terdengar lirih itu berubah menjadi suara tertawa cekikikan. Ibu Rismoyo ketakutan sekali sampai langsung menutup telepon. Tapi tak lama kemudian suara telepon kembali berdering. Ibu Rismoyo merasa ada yang mengawasi dirinya. Di ruang tengah dalam kondisi lampu dimatikan, Ibu Rismoyo berdiri mematung melihat telepon yang terus-menerus berdering. Akhirnya setelah berpikir bahwa mungkin memang ada yang sedang mengerjai beliau, Ibu Rismoyo memberanikan diri mengangkat telepon sambil membentak. Sekali lagi hening. Ibu Rismoyo tidak mendengar jawaban apapun dari entah siapa yang ada di ujung telepon. Sampai akhirnya lagi-lagi suara tangisan dari wanita itu terdengar. Kali ini Ibu Rismoyo mendengarnya secara langsung. Suara itu terdengar dekat sekali. Tanpa menggunakan telepon, Ibu Rismoyo bisa mendengar suara itu secara langsung. Hal ini membuat Ibu Rismoyo berniat untuk pergi. Seperti tahu apa yang akan dilakukan wanita tua itu, sosok misterius di telepon itu lalu berkata, "Saya sebenarnya ada di samping Anda." Ibu Rismoyo menoleh melihat seluruh ruang tengah, namun beliau tak mendapati siapapun di sini. Ketakutan sudah menguasai wanita malang itu. Dia membanting telepon lalu bergegas lari ke kamar anaknya. Sampai di sudut matanya ia melihatnya. Sosok wanita menggendong bayi yang masih merah. Tapi Ibu Rismoyo tidak lagi peduli. Dia sudah melesat masuk ke kamar anaknya. Anaknya terbangun melihat ibunya menatap dirinya dengan ekspresi ketakutan. "Ada apa, Bu?" Ibu Rismoyo hanya menggelengkan kepala. Dia tak bisa bicara. Setelah kejadian malam itu, Ibu Rismoyo tak lagi bisa bicara. Selain itu, dia juga sering menjerit bila ditinggal sendirian di rumah. Hal ini membuat menantunya yang tinggal di luar kota memutuskan untuk pulang. Tapi semua ini baru saja dimulai. Pembangunan rumah baru ini awalnya direncanakan memiliki 2 lantai.
Hal yang membuat warga geleng kepala siapa orang yang ada di balik pembangunan rumah ini. Namun sayangnya saat pengecoran tiba-tiba pembangunan berhenti bertepatan dengan dikeluarkan surat pabrik gula bangkrut. Bisa dibilang setelahnya, rumah ini menjadi terbengkalai meski bangunan sudah selesai. Kos yang awalnya untuk para pekerja akhirnya tidak laku. Karena satu-satunya penunjang diadakannya kos ini adalah karena pabrik gula. Kalau pabrik gula bangkrut, siapa yang mau kos di sini? Selama berbulan-bulan rumah ini akhirnya dibiarkan kosong. Suatu malam, penghuni rumah di seberang melihat ada yang janggal dari rumah ini, di mana di dalam rumah kosong dia melihat sebuah cahaya. Satu hal yang membuat dirinya penasaran, siapa yang masuk dalam rumah ini? Berbekal sarung tersampir di badan dengan senter jumbo di tangan, Pak Ageng keluar dari rumahnya. Beliau berniat untuk memeriksa rumah kosong ini, takutnya bila ada maling bersembunyi. Ia menyeberang jalan lalu menggeser pagar yang menutupi rumah kosong lalu melangkah masuk. Pak Ageng memeriksa setiap sudut rumah, tapi dia tak menemukan apapun yang bisa menjawab pertanyaannya tadi. Kesempatan ini digunakan Pak Ageng untuk melihat-lihat keseluruhan rumah. Beliau menemukan 4 kamar dengan dapur umum. Selain itu ada 1 kamar mandi. Sayang sekali, rumah sebesar ini dibiarkan kosong seperti ini. Saat itulah dari jauh Pak Ageng mendengar suara wanita menangis. Suaranya terdengar jelas dari halaman belakang rumah yang waktu itu masih ditumbuhi pohon-pohon pisang. Kadang saat seseorang sudah penasaran, ia akan mengesampingkan rasa takut atas kebodohan yang akan dia lakukan. Hal inilah yang terjadi dengan Pak Ageng. Berbekal keberanian sebesar biji jagung, dia memutuskan untuk memeriksa bagian belakang rumah yang konon tidak pernah didatangi siapapun. Pintu kayu yang menutupi bagian belakang rumah dipindahkan oleh Pak Ageng. Sementara suara itu terdengar semakin jelas, membuat dirinya semakin yakin bila yang dia dengar ini nyata. Melangkah keluar, Pak Ageng tak mendapati apapun selain pemandangan pohon pisang. Saat itu Pak Ageng terus mencari di mana sumber suara tersebut karena ia merasa yakin masih mendengarnya. Saat itulah tanpa sengaja senter jumbo Pak Ageng menangkap sesuatu di jendela Ibu Rismoyo. Rupanya wanita tua itu sedang mengamati dirinya dari dalam kamarnya. Pak Ageng akhirnya memutuskan untuk mendekati jendela Ibu Rismoyo yang sedang melihat dirinya dari balik kaca hitam. Ada yang aneh dengan wanita tua ini. Pak Ageng belum pernah melihat beliau menggerai rambut panjangnya sembari menempelkan wajahnya dengan 2 tangan tepat di kaca, tepat berdiri di hadapannya. Pak Ageng akhirnya mengetuk kaca jendela wanita tua itu yang sama sekali tidak bergerak. Bu, Anda ini sedang lihat apa? Kok sampai kayak gini? Ibu Rismoyo masih melihat Pak Ageng. Saat itulah Ibu Rismoyo tersenyum menyeringai kepada Pak Ageng yang membuat lelaki parubaya itu merasa ada yang ganjil dengan wanita tua di hadapannya ini. Ibu Rismoyo seperti mengatakan sesuatu, namun Pak Ageng tidak bisa mendengar dengan jelas maksud ucapannya. Ibu Rismoyo terus mengetuk-ngetuk kaca dengan telunjuknya. Butuh waktu lama untuk Pak Ageng tahu kalau Ibu Rismoyo sedang berusaha mengatakan, "Di belakangmu." Pak Ageng terdiam mematung. Suara tangisan itu kini terdengar semakin jelas. Subuh, Pak Ageng ditemukan oleh Mbak Nani saat sedang menyapu halaman depan. Ia menemukan lelaki parubaya itu kejang-kejang. Ramai orang datang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi saat Pak Ageng ditanya, dia hanya bisa menjawab dengan kosakata tidak lengkap. Ia menyebut Anin sambil menunjuk-nunjuk siapapun yang ada di depannya.
Semua orang hanya saling melihat satu sama lain, tidak mengerti maksud Pak Ageng. Tapi ketika Ibu Rismoyo datang menjenguk, Pak Ageng menjerit-jerit menyuruh wanita itu keluar. "Ingat, ingat!" Mbak Nani merasa tersinggung, ibunya diperlakukan seperti itu. Dia berkata bila Pak Ageng tidak tahu terima kasih. Hal ini membuat orang-orang yakin kalau ini adalah tanda-tanda oma jejer telu yang biasanya diawali dengan sesama tetangga saling bermusuhan. Kejadian ini terus berlanjut. Banyak warga yang menemukan keganjilan yang semakin aneh. Salah satunya menemukan Ibu Rismoyo biasanya berdiri di depan pintu rumah kosong seorang diri seolah-olah melihat sesuatu. Saat diingatkan, dia akan menoleh sambil nyengir setan yang membuat merinding. Tidak hanya itu, di tengah malam beberapa orang pernah bersaksi bila melihat Pak Ageng sedang bermain-main di got depan rumah kosong seperti mencari sesuatu di sana. Setiap mau didekati, Pak Ageng akan merangkak masuk ke dalam rumah, membuat orang yang melihatnya memutuskan pergi. 2 tahun setelah kosong, akhirnya ada keluarga baru yang mengatakan berniat mengontrak rumah ini. Hal ini disampaikan kepada RT setempat. Meski sempat diingatkan kalau rumah ini tidak beres, keluarga baru ini bersikeras. Katanya dia tidak peduli dengan hal ini, karena rumah ini sebelumnya selesai ala kadarnya. Keluarga baru ini harus sedikit menguras isi dompet untuk memperbaiki di sana-sini. Ia berkata kalau merasa berjodoh dengan rumah ini dan berniat membelinya kalau dirasa cocok dalam waktu berjangka. Akhirnya Pak RT menyerah. Rumah yang sebelumnya terbengkalai kini terlihat lebih baik. Keluarga baru ini terdiri dari seorang lelaki muda, sebut saja Pak Ridwan bersama istri dan kedua anaknya. Anak sulung berusia 6 tahunan, sedangkan si bungsu masih menyusui. Malam ini adalah malam pertama bagi mereka. Kebetulan kamar di sebelah utara menghadap ke rumah Ibu Rismoyo, sedangkan ruang tamu menghadap rumah Pak Ageng. Setiap malam anak bungsunya tidak pernah berhenti menangis. Hal ini membuat Pak Ageng dan istrinya tidak bisa tidur, sementara anak sulungnya berlarian di ruang tengah. Namun tidak ada yang lebih membuat Pak Ridwan merasa heran saat menemukan Pak Ageng berdiri di gerbang rumahnya mematung menatap kosong ke arah rumahnya. Hal ini terjadi setiap malam antara pukul 12 malam saat Pak Ridwan menenangkan anaknya di ruang tamu. Hal ini terjadi setiap malam antara pukul 12 malam saat Pak Ridwan menenangkan anaknya di ruang tamu. Bersama istrinya mereka mengawasi Pak Ageng dari kaca jendela ruang tamu. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pak Ridwan keluar untuk mengingatkan Pak Ageng, tapi lelaki itu justru tersenyum sebelum melangkah mundur. Melangkah mundur bukannya berbalik. Aneh sekali. Belum selesai dengan urusan Pak Ageng, terdengar anak sulungnya berteriak menjerit yang membuat mereka akhirnya berlari untuk melihat apa yang terjadi. Anak sulungnya menunjuk-nunjuk kaca jendela yang ditutupi oleh gorden. Pak Ageng memeriksa saat melihat di hadapannya ada Ibu Rismoyo. Hal ini terjadi setiap malam, membuat Pak Ridwan akhirnya menyampaikan protes kepada Pak RT. Membuat mereka akhirnya dikumpulkan di salah satu rumah warga. Di sana Ibu Rismoyo menangis menggelengkan kepala seolah berkata itu bukan dirinya. Hal yang sama dilakukan Pak Ageng. Pak RT menyarankan untuk memanggil kiai untuk membersihkan seisi rumah. Tapi Pak Ridwan tidak percaya dengan hal-hal seperti ini. Dia menolak lalu kembali ke rumah. Hal yang membuat warga merasa geram. Tapi ini akan menjadi penyesalan karena setelahnya kejadian itu terjadi. Malam itu
Kedua anaknya sedang tertidur lelap. Pak Ridwan melangkah keluar dari dalam kamar. Ia merasa tenggorokannya kering. Saat dia menuju ke dapur dan tiba-tiba dia mendengar suara seorang wanita sedang menangis. Suaranya berasal dari dalam kamar mandi. Pak Ridwan berjalan menuju ke sumber suara di mana dirinya menemukan bayangan seseorang dari bawah pintu. Ragu bila benar-benar ada orang di dalam, Pak Ridwan mendorong pintu melihat siapa yang berada di sana sebelum Pak Ridwan sadar dirinya berhalusinasi. Karena dia tak melihat siapapun ada di dalam kamar mandi. Anehnya, ia masih saja mendengar suara wanita menangis. Pak Ridwan melangkah masuk melihat isi di dalam bak mandi. Namun sekali lagi dirinya tak menemukan apapun. Saat ia berbalik, Pak Ridwan mendapati istrinya menggendong si bungsu. "Dek, ngapain?" tanya Pak Ridwan. Istrinya tidak menjawab. Ia ikut masuk ke dalam kamar mandi sembari bergumam seorang diri. Ia menimang-nimang si bungsu sebelum menenggelamkan tubuh anaknya ke dalam bak mandi. Salah satu hal yang membuat Pak Ridwan langsung mendorong wanita itu. Sambil memegang kepalanya, istri Pak Ridwan menjerit, menangis sekeras mungkin. Pak Ridwan merasa keheranan. Ia berteriak apa maksudnya. Dia melakukan hal gila tersebut sesaat kemudian istrinya melihat Pak Ridwan menunjuk-nunjuk Pak Ridwan sambil berkata, "Deloken anakmu." Pak Ridwan melihat si bungsu yang ada di pelukannya dan saat itulah dia baru menyadari bahwa yang ia gendong rupanya bukan anaknya. Lebih menyerupai bayi yang terlihat seperti seonggok daging berlumuran darah. Pak Ridwan melemparkan benda itu berlari menuju ke tempat istrinya. Pak Ridwan masuk ke dalam kamar, tapi tak mendapati kehadiran istri dan kedua anaknya. Hanya kamar kosong dengan pemandangan di jendela di mana Bu Rismoyo sedang melihat dirinya. Sadar rumah ini membuat dirinya gak waras, Pak Ridwan berlari keluar rumah. Di sana dia melihat istri dan kedua anaknya sedang berdiri melihat Pak Ridwan dengan tatapan cemas. Malam itu juga mereka menjelaskan semua kejadian ini kepada Pak RT. Yang keesokan harinya memutuskan untuk memanggil kiai. Apakah semua berakhir sampai di sini? Sepertinya tidak. Sebenarnya warga terutama Pak RT sudah bersikap sangat baik. Mereka mau membantu mencarikan kiai untuk membantu membersihkan rumah tersebut. Tapi keluarga Pak Ridwan terutama Pak Ridwan sendiri menolak tawaran tersebut. Kenapa? Karena beliau lebih percaya dengan seorang guru spiritual yang pernah dekat dengan keluarga Pak Ridwan. Jadi bisa dibilang Pak Ridwan yang sehari-hari memiliki latar belakang sebagai seorang pemborong ini dulu punya guru spiritual keluarga. Tapi sudah lama tidak menjalin hubungan setelah keberangkutan bapaknya. Setelah bapaknya almarhum, Pak Ridwan teringat kembali dengan sosok guru ini. Beliau pun mendatangkan lelaki tua ini yang untuk jalan saja harus dibantu dengan tongkat. Hal ini sebenarnya ditentang dengan tetua desa saya. Tapi Pak Ridwan ngeyel berkata bahwa beliau sudah keluar uang banyak untuk rumah ini. Warga pun mengalah. Para tetangga di samping rumah Pak Ridwan merasa ada sesuatu yang tidak enak akan terjadi, tapi apa daya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apa yang dilakukan oleh guru spiritual ini? Ini adalah satu-satunya yang saya ingat tentang rumah ini, di mana ritual dilakukan di hadapan beberapa warga, seperti tontonan saja. Pertunjukannya sendiri dilakukan di belakang rumah Pak Ridwan. Malam itu bertepatan dengan Kamis Legi. Kalau tidak salah ingat, orang tua itu yang disebut guru seperti paranormal pada umumnya. Duduk bersila di atas tanah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Beberapa kali dia membuka mata melotot pada sudut-sudut tertentu.
Beberapa kali dia juga tertawa sendirian. Malam yang awalnya tenang, tapi mendadak seperti ada sesuatu yang benar-benar membuat siapapun yang di sana merasa gelisah. Saya yang masih anak-anak akhirnya disuruh pulang oleh orang-orang tua. Mereka bilang hal seperti ini tidak untuk dilihat. Tahu apa yang saya lihat sebelum pergi? Orang yang menyebut dirinya guru itu memukul-mukul telapak tangannya pada sebatok kelapa lalu merobek kulit keras buah tersebut dengan sekali cabik. Lalu menuangkan isi buah tersebut yang di dalamnya tak berisi air, tapi sesuatu yang hitam kental. Saya yang melihat merasa mual karena benda itu diletakkan di atas tanah. Butuh 4-5 buah kelapa sampai membentuk gumpalan yang sampai hari ini saya tidak tahu itu apa. Setelahnya dia menari seperti peran dalam pertunjukan ludruk sambil bergerak seperti tokoh wayang. Dia berbicara sendiri, marah-marah sendiri sambil menunjuk-nunjuk beberapa tempat. Saya yang masih penasaran sudah mencoba mencuri-curi lihat, tapi orang-orang tua waktu itu sampai harus memaksa kami untuk pulang. Jadi saya tidak tahu akhir pertunjukan seperti apa. Yang saya tahu adalah hasil dari pertunjukan itu yang saya dengar dari mulut anak-anak yang lebih tua. Mereka melihat sampai pertunjukan berakhir di mana seluruh anggota keluarga Pak Ridwan diberi jimat khusus yang katanya diambil dari jantung pohon pisang. Untuk anak-anak Pak Ridwan diberi kalung berbentuk persegi 4 berwarna hitam yang disebut subuk. Sedangkan Pak Ridwan diberi kemuning, seperti keris hanya saja lebih kecil, ukurannya sebesar ibu jari. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Begini. Rupanya di belakang rumah tepat di kiri pondasi ditemukan sebuah kuburan tua yang digali serampangan lalu ditutup oleh semen. Saat diperiksa oleh warga atas perintah dari orang yang menyebut dirinya guru ditemukan sebuah kuburan bayi. Hal yang ganjil dari semua ini adalah tidak ada yang tahu siapa pemilik bayi malang itu yang dipendam di samping pondasi rumah. Pak RT waktu itu sangat terkejut mendengarnya. Awalnya tidak ada yang percaya, tapi setelah dibuktikan, rupanya benar ditemukan tulang dengan kain yang sudah tidak berbentuk. Yang menjadi masalah adalah siapa pemilik dari jasad bayi malang tersebut. Guru itu menyebut bila ada sesuatu yang mengganggu dirinya tentang pentingnya identitas penemuan ini. Dia hanya berpesan untuk menguburkan jasad ini lebih layak sementara beliau mau mencari sendiri. Akhirnya kuburan itu dipindahkan ke kuburan umum desa. Tapi siapa sangka justru ini adalah awal semuanya. Awal dari sesuatu yang lebih berbahaya bersemayam di dalam rumah ini. Berhari-hari setelah pertunjukan, si guru itu tidak ada yang terjadi. Anak-anak Pak Ridwan mengenakan suhuk mereka, sementara kemuning yang didapat Pak Ridwan disimpan di dalam almari. Keluarga Pak Ridwan tak lagi diganggu oleh makhluk yang kadang menyerupai wujud tetangganya itu. Tapi semua ini hanya sementara saja, karena pada malam itu Pak Ridwan baru pulang dari luar kota. Waktu itu belum ada yang punya handphone, hanya telepon rumah. Pak Ridwan menghubungi rumah dari Walter di samping jalan tol, ingin mengabarkan bahwa sebentar lagi ia pulang. Pak Ridwan menekan tombol telepon rumahnya. Tak beberapa lama seseorang di ujung mengangkat panggilannya. Itu adalah istri Pak Ridwan. Mereka saling berbicara satu sama lain. Tapi ada yang aneh. Sayup-sayup Pak Ridwan mendengar suara lain. Suara seperti merintih menangis. Suaranya pelan sekali. Pak Ridwan bertanya, "Dek, Acung nangis?" Acung adalah si bungsu. Mendengar hal ini, istri Pak Ridwan awalnya diam saja. Ia berkata kalau si Acung sedang tidur. Pak Ridwan lalu diam sebelum bertanya kembali, "Beneran? Kok kayak ada yang nangis?" Selama perjalanan bus malam, Pak Ridwan tidak bisa duduk dengan tenang. Wajahnya terlihat resah.
Entah kenapa setelah menghubungi istrinya justru malah membuat Pak Ridwan khawatir terjadi sesuatu dengan keluarganya. Hal ini ditangkap oleh seorang kernet bus yang melihatnya. "Ada apa, Pak? Kok sepertinya ada masalah?" Pak Ridwan hanya tersenyum, enggan menceritakan masalahnya. Tapi si kernet bus seperti tahu sesuatu. Dia terus melihat Pak Ridwan mencuri-curi pandang. Hal ini disadari oleh Pak Ridwan. Saat Pak Ridwan mengatakan di mana dia akan turun, si kernet lalu berujar, "Pak, nanti kalau pulang gak ada salahnya mencuci kaki terlebih dahulu dan jangan lupa untuk melihat bayangan." Pak Ridwan tidak mengerti maksud pemuda yang usianya mungkin setengah dari usianya. Ia hanya mengangguk saat bus mulai memelankan laju kecepatan sebelum Pak Ridwan melangkah turun. Bus kembali melanjutkan perjalanan. Kernet itu masih memandang Pak Ridwan. Jarak antara jalan raya dengan rumah tidak terlalu jauh. Pak Ridwan berjalan sendirian menuju ke rumah, tapi entah kenapa saat ia sedang berjalan seperti ada yang terus membuntuti dirinya. Hal ini membuat Pak Ridwan berkali-kali harus berhenti melihat ke belakang, tapi anehnya tak ditemukan siapa-siapa. Setiap kali langkah Pak Ridwan terdengar lagi-lagi perasaan seakan-akan ada yang membuntuti dirinya, terasa lagi semakin lama semakin intens. Pelan-pelan Pak Ridwan mulai merinding, terutama saat suara-suara mulai terdengar di telinganya. Ia sampai di rumah dini hari. Setelah mengambil kunci dari kantung celananya, Pak Ridwan melangkah masuk. Hal pertama yang dia lakukan adalah menuju ke kamar tempat istri dan anaknya sedang tidur. Tapi ada kejadian aneh, karena sebelum Pak Ridwan masuk ke kamar istrinya, ia melihat si sulung mengintip dari pintu kamarnya. Saat Pak Ridwan melihat itu, si sulung langsung menutup pintu lagi. Hal ini membuat Pak Ridwan termenung sejenak. Ia merasa semakin janggal. Ada apa dengan anaknya? Kenapa dia belum tidur? Hal yang tidak biasa bagi si sulung. Pak Ridwan mengurungkan niat masuk ke kamar. Ia sekarang mendekati pintu si sulung di mana Pak Ridwan lalu mengetuk pintu kamarnya. Namun tak ada jawaban dari dalam kamar. Tetapi Pak Ridwan mendengar dengan jelas di balik pintu si sulung seperti bersandar di sana, tertawa cekikikan. Pak Ridwan mulai mengetuk pintu sembari memanggil nama anaknya. "Mbak, buka Mbak, kok belum tidur?" teriak Pak Ridwan tapi tak ada jawaban. Setelah mengetuk memanggil berkali-kali, akhirnya pintu kamar si sulung terbuka dengan sendirinya. Pak Ridwan melangkah masuk. Ia melihat anaknya sedang tidur dibalut selimut di atas ranjang. Pak Ridwan mendekatinya perlahan-lahan. Ia yakin bahwa apa yang baru saja dia dengar adalah suara anaknya. Tapi melihat anaknya sudah tertidur lelap, lalu suara siapa yang tadi baru saja dia dengar. Pak Ridwan berdiri di samping si sulung lalu mengusap rambutnya. Tiba-tiba dari belakang Pak Ridwan merasa sekelebat bayangan melintas diikuti suara tawa familiar yang baru saja dia dengar. Pak Ridwan menoleh. Ia meninggalkan si sulung, melihat ke belakang, namun tak ada siapapun. Pak Ridwan menutup pintu kamar. Ia baru mengingat bila belum mencuci kakinya seperti pesan kernet bus yang ia temui. Saat Pak Ridwan bersiap menuju ke kamar mandi, tiba-tiba dari kamarnya, istrinya bersama si bungsu melihat dirinya dengan sorot mata kosong. "Sudah pulang, Mas? Sini." Ada beberapa hal yang membuat Pak Ridwan masih diam memandang istri dan anaknya. Pertama, selama dia hidup bersama istrinya, ia tak pernah melihat perempuan itu menggerai rambutnya. Biasanya ia menguncirnya. Kedua, cara dia menimang anaknya terlihat ganjil dengan posisi tangannya. "Lihat apa, Mas? Sini." Ia tersenyum. Senyuman yang membuat Pak Ridwan tidak akan pernah bisa melupakannya. Ia juga mengenakan daster putih, salah satu pakaian yang jarang sekali dipakai oleh istrinya saat malam hari.
Tapi Pak Ridwan tak memikirkan hal ini lebih jauh. Ia mendekat. Saat Pak Ridwan mendekat, tiba-tiba si sulung menangis. Cepat-cepat istrinya kembali menimang-nimang sembari menenangkan. Saat itulah Pak Ridwan akhirnya berbalik menuju kamar mandi lalu mencuci kedua kaki serta tangannya. Tapi saat ia sedang melakukan hal itu, tepat di belakangnya Pak Ridwan melihat si sulung berdiri melihat dirinya. Hal ini membuat lelaki itu cukup terkejut. Sejak kapan si bungsu bisa berdiri? Merangkak saja dia nggak bisa. Tak lama dari belakang istrinya datang tersenyum lalu berkata, "Acung pinter mas, isok melaku." Malam itu Pak Ridwan menimang Acung sendirian di ruang tengah. Ia ingin anak itu tidur sementara istrinya mengawasi dirinya dari atas kursi. Saat itu beberapa kali Pak Ridwan melihat ke arah kamar si sulung di mana ia melihat gadis itu lagi-lagi mengintip lalu menutup pintu lagi. Hal ini terjadi berulang-ulang kali. "Dek, itu anakmu kok nggak tidur?" "Siapa?" "Si Mbak, itu lo ngintip terus." Istri Pak Ridwan tertawa kecil lalu berkata, "Biarkan saja, nanti kalau lelah juga tidur sendiri." Pak Ridwan hanya diam mendengarnya. Semua semakin aneh. Saat itulah suara telepon berdering. Pak Ridwan menoleh melihat istrinya yang kebetulan juga melihat dirinya. Siapa dini hari seperti ini menelpon? Pak Ridwan sembari menggendong Acung mengangkat telepon. Ia masih bisa melihat si sulung mengintip dirinya. "Halo, Mas di rumah?" Pak Ridwan hanya diam mendengarkan. "Aku dari sore wes ke rumah ibu sama anak-anak. Tadi wes tak hubungi tempatmu kerja. Katanya kamu udah balik. Nggak tahu kenapa aku nggak tenang makanya aku nelpon mas." Pak Ridwan melirik istrinya masih memandang dirinya, memperhatikan. Pak Ridwan menutup telepon, lalu berjalan meninggalkan istrinya masuk ke kamar sesaat. Kemudian dia mengikuti dirinya. Tak hanya itu, si sulung juga mengikuti sementara Acung masih ada di tangannya. Pak Ridwan membuka almari mencari di mana kemuningnya disimpan. Semakin lama Acung terasa semakin berat. Pak Ridwan berusaha tetap tenang sembari tangannya membongkar baju satu persatu. Tapi ia tak kunjung menemukan benda ini. Saat itulah dari bayangan kaca di almari, Pak Ridwan melihat Acung anaknya rupanya menyerupai bocah kecil gundul. Sosok yang menyerupai istrinya masih berdiri, diam tak bergerak. Pak Ridwan mendorong pintu almari mengarahkannya pada si sulung yang berdiri malu-malu di samping pintu kamar. Sosoknya berubah menjadi sosok dengan kain kafan yang tidak lebih tinggi dari anak gadisnya. Wajahnya hitam. "Cari ini mas." Telapak tangan terulur dengan kemuning di atasnya. Pak Ridwan melihat dari sudut mata sebelum mengarahkan pintu melihat istrinya yang rupanya adalah sosok perempuan dengan leher daklak. Ia melihat Pak Ridwan menyeringai berujar dalam suara lirih, "Anak saya di mana?" Belum berhenti di situ, rasanya Pak Ridwan ingin menjerit lari tunggang langgang dari rumah itu, tapi tubuhnya seperti patung. Hanya bisa membeku diam sesaat sebelum akhirnya dia menyadari di atas lemari ada sosok kakek tua keriput dengan bulu di tubuhnya melotot memandang dirinya. Tidak ada yang bisa diingat apa yang terjadi. Setelahnya karena Pak Ridwan sadar tiba-tiba di hadapannya ramai orang berkumpul. Ada seorang lelaki mengenakan sorban putih memandang Pak Ridwan sembari menepuk-nepuk bahunya. Istri dan kedua anaknya langsung mendekati Pak Ridwan. "Rumahmu sekarang dipenuhi setan yang kau bawa entah dari mana." Pak Ridwan tidak mengerti. Tapi istrinya segera menceritakan bila sudah 1 minggu ini Pak Ridwan bersikap aneh. Ia menangis seorang diri di kamar. Selama itu juga tak ada yang bisa dilakukan selain mengirimkan doa di dalam rumah. Termasuk Pak Kiai yang didatangkan untuk membersihkan rumah. Pak Ridwan tidak mengerti. Ia meminta lelaki itu menjelaskan lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi. Pak Kiai akhirnya menunjukkan sesuatu.
Siapa sangka bila semua ini ada hubungannya dengan kuburan bayi yang ditemukan. Singkatnya, siapapun yang membangun rumah ini memiliki maksud tersembunyi yang tidak diketahui tujuannya. Bisa saja ingin membuat celaka Bu Rismoyo atau rumah di depan milik Pak Ageng. Intinya, kuburan bayi itu digunakan hanya untuk memperkuat tanah ini. Karena sebenarnya rumah Bu Rismoyo atau rumah Pak Ageng tidak kalah angker. Hal ini diperkuat di mana Bu Nani bercerita bahwa semenjak rumah yang Pak Ridwan tinggali dibangun, banyak kejadian janggal terjadi. Salah satunya Bu Rismoyo berkata bahwa setiap malam ia didatangi oleh sosok yang tidak bisa dia lihat. Dia selalu menemui Bu Rismoyo memijat kaki dan badannya. Saat Bu Rismoyo mulai membaca doa untuk mengusir makhluk itu, sosok itu tertawa mengikuti Bu Rismoyo membaca doa yang sama. Pak Ageng lebih parah lagi. Kuburan di depan rumahnya adalah milik buyut yang sudah lama ada di sana. Sejak rumah Pak Ridwan dibangun, setiap malam kamar Pak Ageng diketuk terus-menerus oleh sosok menyerupai buyutnya. Hanya saja tubuhnya dalam kondisi hancur dipenuhi daging busuk. Pak Kiai mengatakan semua itu dimulai dari kedatangan bayi yang dikubur di sini. Semenjak bayi itu dipindah, sosok yang menjaga tempat ini yang dipercaya sebagai ibu dari bayi tersebut mulai menerima semua demit mengundangnya ke tempat ini. Namun semua sudah berakhir. Pak Kiai menunjukkan botol bening kecil yang ditutup dengan kertas berwarna kuning diikat dengan akar serabut. Ia meminta izin kepada Pak Ridwan menanam benda itu di bawah pondasi rumah ini. Namun Pak Kiai melarang keras siapapun untuk menggali dan membuka penutup botol ini. Pak Ridwan tampak bingung, kenapa harus ditanam di rumahnya? Kenapa tidak di rumah Bu Rismoyo atau Pak Ageng? Hal ini membuat dua keluarga itu langsung berdiri lalu menunjuk Pak Ridwan. Sejak Pak Ridwan memanggil guru tersebut, tanpa sadar rumah ini adalah sumber masalahnya. Tapi Pak Kiai menjelaskan bahwa alasan yang sebenarnya karena rumah ini yang dipilih oleh Braung untuk ditinggal. Pak Kiai tidak keberatan menunjukkannya kepada Pak Ridwan. Namun lelaki itu menolak. Selain itu sebenarnya makhluk yang sekarang disimpan di dalam botol bisa saja dibuang ke Alas Purwo. Selain itu sebenarnya makhluk yang sekarang disimpan di dalam botol bisa saja dibuang ke Alas Purwo atau alas-alas di timur. Tapi percuma saja. Mereka sudah kadung kerasan dengan tanah di Oma Jejer Telu sehingga tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan menanam botol di rumah ini, setidaknya tak akan ada lagi gangguan apapun selama Pak Ridwan tinggal. Asalkan rumah kembali bersih dengan diisi oleh doa-doa yang menenangkan. Pak Ridwan akhirnya setuju. Satu hal yang membuat keluarga Rismoyo dan Pak Ageng lega mendengarnya. Tapi 1 minggu kemudian Pak Ridwan bersama keluarga memutuskan pindah rumah. Hal yang cukup mengejutkan. Tapi tidak ada yang bisa melarang keputusan keluarga Ridwan. Ia sudah mengikhlaskan semua uang untuk membangun rumah ini. Meski hasil akhirnya ia tak jadi membeli rumah ini. Berikutnya, rumah ini akhirnya dialih fungsikan menjadi tempat kos murah. Bagi anak-anak yang bekerja di pabrik kertas yang baru didirikan di sini, babak kedua rumah ini dimulai. Oke teman-teman, segitu aja kisah cerita dari Oma Jejer Telu. Tapi ini semua belum selesai, masih ada lanjutan part 2-nya. Tapi akan gue bahas di video berikutnya. Karena video yang sekarang udah cukup panjang untuk di-upload. Oke teman-teman, buat kalian yang gak sabar buat nungguin part 2-nya, sabar dulu ya. Nanti gue bikin lagi, yang penting kalian dengarkan ini dulu. Setelah kalian dengar ini, nanti akan gue upload dalam beberapa hari setelah part 1 ini. Oke teman-teman, gak usah lama-lama. Mohon maaf atas kesalahan gue kalau ada kata-kata yang kurang bagus. Gue Panji Pandep. Buat kalian yang suka silahkan like, dan buat kalian yang gak suka silahkan dislike, dan buat kalian yang suka banget silahkan subscribe di bawah. Gue Panji Pandep. Salam.